Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Sri Rusiati atau Rusi. Saya ingin melanjutkan lagi penyampaian materi tentang akuntansi perusahaan industri atau manufaktur. Di sini sebelum membahas tentang penyusunan laporan keuangan terlebih dahulu, ingin saya sampaikan tentang neraca lajur dan ayat jurnal penyesuaian. Bentuk neraca lajur atau worksheet pada perusahaan industri pada prinsipnya sama dengan perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Tapi di sini hanya ada perbedaan satu kolom yang nanti kita lihat. Kolom neraca lajur perusahaan industri pada umumnya terdiri dari 12 kolom. Mari kita lihat kolomnya di sini. Yang pertama adalah kolom neraca saldo atau trial balance. Yang kedua kolom ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry. Yang ketiga, kolom neraca saldo disesuaikan atau adjusted trial balance. Tiga kolom ini pada prinsipnya sama dengan perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, perbedaannya di sini. Perlu diingat bahwa di dalam perusahaan manufaktur terdapat kolom namanya harga pokok produksi atau cost of goods manufacture. Perbedaannya di sini. Yang berikutnya sama, yaitu kolom rugi laba atau profit or loss atau disebut juga dengan income summary, dan yang kolom terakhir neraca atau balance sheet. Jadi perbedaannya yang saya tandain di sini di kolom harga pokok produksi. Kita lanjut lagi ke ayat jurnal penyesuaian. Di dalam perusahaan manufaktur sudah diketahui ada 3 persediaan, maka di sini ketiga persediaan tersebut harus di jurnal masing-masing, baik itu persediaan awalnya maupun persediaan akhirnya. Kita lihat jurnalnya. Untuk menyesuaikan persediaan bahan baku. Jurnal persediaan awal, debitnya ikhtisar harga pokok produksi, kreditnya persediaan bahan baku. Untuk persediaan bahan baku akhirnya, debitnya persediaan bahan baku, kreditnya ikhtisar harga pokok produksi. Jadi untuk persediaan bahan baku dan persediaan dalam proses, nanti masuknya ke harga pokok produksi. Kita lihat untuk menyesuaikan persediaan barang dalam proses. Persediaan awal debitnya ikhtisar harga pokok produksi, kreditnya persediaan barang dalam proses. Begitu juga jurnal persediaan barang dalam proses akhir, debitnya persediaan barang dalam proses, kreditnya ikhtisar harga pokok produksi. Jadi sama dengan persediaan bahan baku, cuma diganti nama persediaannya saja. Jurnal yang ketiga adalah menyesuaikan persediaan barang jadi. Debitnya untuk persediaan barang jadi awal ikhtisar laba rugi. Kenapa masuk ke ikhtisar laba rugi? Karena persediaan barang jadi berhubungan dengan harga pokok penjualan, sudah masuk ke laba rugi. Debitnya untuk persediaan awal ikhtisar laba rugi, kreditnya persediaan barang jadi. Nah, di sini untuk persediaan awal angkanya ngambil dari persediaan awal. Jurnal untuk persediaan barang jadi akhir, debitnya persediaan barang jadi, kreditnya ikhtisar laba rugi. Nanti silahkan sebaiknya dihafalkan saja. Saya langsung memberikan contoh. Di sini ada neraca saldo perusahaan industri PT Jaya Sukses per 31 Desember 2019. Harapan saya dengan saya memberikan contoh ini, nanti bisa mengerjakan studi kasus lain untuk membuat neraca lajurnya. Di sini ada kas, ada piutang, ada persediaannya. Dilihat di sini ada 3 persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Perbedaan apalagi di sini ada biaya yang berhubungan dengan pabrik. Semua ada kata-kata biaya pabrik yang dimana nanti akan masuk ke harga pokok produksi. Di total debit kredit sama neraca saldonya, kita lanjut langsung ke ayat jurnal penyesuaiannya. Di sini ada informasi penyesuaian periode akuntansi 2019, ada 5 informasi penyesuaian di mana masing-masing nanti akan di jurnal. Kita lihat jurnalnya. Saya kasih contoh untuk satu aja. Di sini untuk penyusutan saya kasih contoh satu saja. Penyusutan gedung untuk tahun 2019 10%, maka dia harus dihitung dulu. 10% kali nilai gedung. Tadi nilai gedung 250 juta. Maka hasilnya 10% kali
250 juta sebesar 25 juta. Depresiasinya di sini katakan untuk biaya depresiasi pabrik 5/10, bagian penjualan 3/10, bagian administrasi 2/10. Maka jurnalnya tinggal dikalikan saja 5/10 kali 25 juta, 3/10 kali 25 juta, 2/10 kali 25 juta. Debitnya biaya depresiasi pabrik sebesar 12.500.000 hasilnya. Debit lagi biaya depresiasi bagian penjualan 7.500.000, debit lagi biaya depresiasi bagian administrasi 5 juta, kreditnya akumulasi depresiasi gedung sebesar 25 juta. Begitu juga untuk depresiasi yang lain, tinggal dikalikan saja nilai asetnya di neraca saldo berapa dan dibebankan kemana. Sama jurnalnya. Debitnya adalah biaya depresiasi tersebut, kreditnya akumulasi depresiasi pada asetnya apa. Saya langsung saja ke jurnal persediaan bahan bakunya. Di sini tadi ada 3 jurnal untuk bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Jurnalnya sama seperti tadi, persis, tinggal diganti angkanya. Kalau persediaan awal ngambilnya dari neraca saldo, kalau persediaan akhir ngambilnya dari informasi yang ada. Di sini untuk bahan bakunya 240 juta, barang dalam proses 20 juta, barang jadinya 250 juta. Tinggal dimasukkan ke jurnal masing-masing. Setelah itu dijumlahkan, debit kreditnya sama. Ya, saya ulangi lagi, untuk persediaan awal nanti ngambil dari neraca saldo, persediaan akhirnya ngambil dari informasi yang ada. Kita langsung saja lanjut ke neraca lajurnya karena durasi. Di sini neraca saldo semua dimasukkan, ayat jurnal penyesuaiannya juga dimasukkan, setelah itu menghasilkan neraca saldo disesuaikan. Nah, dari neraca saldo disesuaikan ini dipisahkan, mana yang masuk neraca yang berhubungan dengan aktiva utang dan modal, dan mana yang masuk laba rugi yang berhubungan dengan penjualan dan biaya. Tetapi di sini ada perbedaan, ada yang masuk di harga pokok produksi. Apa saja yang masuk di harga pokok produksi? Yaitu pembelian dan biaya-biaya tenaga kerja, bahan baku, biaya yang ada kata-kata pabriknya semua masuk ke harga pokok produksi. Setelah itu kita lihat untuk ikhtisar harga pokok produksi, di sini ada ayat jurnal penyesuaiannya debit kredit, ikhtisar laba rugi juga seperti itu, debit kredit. Di sini cara memasukkan ke neraca saldo disesuaikannya, debit kreditnya harus ditulis dua-duanya. Begitu juga dipindahkan ke ikhtisar ke kolom laba ruginya seperti itu, ke kolom harga pokok produknya juga ditulis debit kreditnya. Setelah itu dijumlahkan kolom harga pokok produksi, debit kredit akan beda, selisihnya ditulis. Kebetulan selisihnya di sini selisih di kredit sebesar 2.115.000. Nah, setelah itu bagaimana? Dijumlahkan lagi sehingga debit kredit sama. Bagaimana dengan selisih ini? Selisih harga pokok produksi itu dipindahkan ke kolom laba rugi. Setelah itu kolom laba ruginya dijumlahkan, debit kredit akan selisih, akan menghasilkan laba karena debitnya lebih kecil. Begitu juga neracanya debitnya lebih besar, kebalikannya akan menghasilkan laba. Labanya di sini 368.750.000 di kolom neraca sama. Setelah itu dijumlahkan kolom laba rugi, debit kredit sama, neraca juga debit kredit sama. Kurang lebih itu cara penyusunan neraca lajur untuk PT Jaya Sukses yang saya berikan contoh. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa mengerjakan studi kasus yang lainnya untuk perusahaan manufaktur. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.